Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ghalibin. Thumma ila hadratin jami'il qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddisin wa ibadah radhiyallahu anhum. وإلى حضرة روحي خصوصا المؤلف الكتاب العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشيخ العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمهم الله تعالى وجميع أساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا ومرشدينا ولوالدينا ولمن أحسن إلينا ولمن لم يحكم علينا شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramun, para asatidz, para ustadzat, seluruh jamaah serta anakku, para santri semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu, majelis Al-Quran. Semoga di setiap hurufnya menjadi kebaikan, syafaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini merupakan pengajian terakhir di 2024. Insyaallah satu depan libur, satunya lagi libur, ketemu lagi insyaallah tahun depan. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Jadi kita liburnya 1 tahun, Pak. Mari kita lanjutkan kajian tafsir masih di surah Ali Imran, sekarang ayat 121. 121 surah Ali Imran juz 4. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim.
إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف kita ulang أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة يمسكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ghadawta min ahlik wadhkur, dan ingatlah engkau ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ingat idh ghadawta, ketika di waktu pagi atau ketika engkau memasuki waktu pagi, min ahlika, dari keluargamu. Artinya pagi-pagi Rasulullah meninggalkan keluarganya. Minal Madinati, dari kota Madinah.
Tujuannya apa? Tubawwi'ul mu'minin. Tubawwi'u untuk mempersiapkan. Aitu nazzilu menetapkan. Al-mu'minina kepada orang-orang mukmin, mempersiapkan, menetapkan maqaidah pada tempat-tempatnya, marokiza pada markas-markasnya. Markas itu bahasa Arab, Pak, cuman di Indonesia kan jamak dari markas itu marokiz, marokizun, beberapa markas. Selama ini kan kita taunya markas itu Indonesia kan, itu bahasa serapan, aslinya bahasa Arab. Yakifuna, mereka akan bertempat atau berdiam fiha di tempat pos-pos atau markas-markas tersebut. Lil qitali, untuk melakukan sebuah peperangan. Jadi Rasulullah itu, beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul. Beliau adalah pemimpin daripada umat, namun juga beliau adalah komandan perang. Beliau yang mengatur strategi perang, mengatur markas, barisan. Jadi beliau semuanya bisa, multi talenta. Wallahu, adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'un, sangat mendengar li aqwalikum, pada ucapan-ucapan kalian. Alimun, dan maha mengetahui bi ahwalikum, dengan tingkah laku kalian. Ini terkait tentang perang dahsyat, perang besar, Pak, yaitu setelah perang Badar. Apa itu setelah perang Badar? Apa itu perang yang terjadi setelah perang Badar? Wa huwa yaumu Uhudin, atau yauma Uhudin. Wa huwa, Rasulullah saat itu, yaumu Uhudin boleh, yauma Uhud boleh, yaitu pada hari Uhud, yaitu perang Uhud, Pak. Itu perang kedua setelah perang Badar. Kharajan nabiyyu, kharaja telah keluar, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, keluar bi alfin, dengan membawa 1000 tentara. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Dikit dibanding lawannya. Au illa khamsina rajulan. Atau sebagian riwayat mengatakan illa khamsina rajulan, kecuali 50 orang. Berarti 950 saja. Jadi sebagian riwayat mengatakan 1000, sebagian mengatakan 950. Wal musyrikuna, sementara orang musyrik, Pak, salah 1,000, 3.000, berarti 1 banding berapa? 1 banding 3. Jadi kalau perang 1 lawan 2, lawan 3. Makanya para sahabat itu berhak mendapatkan tempat paling mulia, sebab beliau itulah yang merasakan bagaimana beratnya dakwah bersama Rasulullah. Jangankan perang 1 lawan 3, 1 lawan 1, kalau nggak punya mental mundur, Pak. Betul. Sehingga saat itu banyak sekali orang-orang munafik, begitu sudah ada di barisan siap perang, malah kabur dia, mentalnya kalah. Nah, makanya kita bersyukur, kita menjadi umat terakhir, akhir zaman, kita bersyukur menjadi umat Rasulullah walaupun belum pernah ketemu, dan kita juga harus siap mental untuk terus meneruskan perjuangan Rasulullah, jihad. Kalau jihad belum tentu perang, kalau perang bagian dari jihad. Jadi jangan dipahami jihad adalah perang.
Jihad itu adalah melawan sesuatu yang merusak agama. Jadi jihad itu sifatnya kondisional. Saat ini jihad yang sangat kita butuhkan adalah jihad melawan budaya. Bagaimana budaya kita orang Islam, anak muda kita dirusak oleh budaya barat. Dari fashion, gaya berbusana, itu mereka udah niru-niru ala-ala Korea gitu Pak. Ya, udelnya ditampakkan, pahanya dipamerkan, mending kalau mulus, udah ala-ala Korea, bajunya dibolong-bolong gitu. Dari fashion kita udah diserang. Makanya kita nih keluarga muslim, mari kita benahi cara berpakaian kita yang lebih islami, menutup aurat, jangan mengumbar aurat, jangan mengundang syahwat. Setengah mati kita tutup mata. Kalau perempuan itu membuka aurat, jebol juga Pak. Ya masih gitu. Jebol juga. Dari rumah mah udah bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillah, mohon perlindungan ya Allah, di jalan. Coba itu. Kita udah berusaha, udah berdoa segala macam kok. Ya jebol juga. Makanya saudara muslim, muslimah, keluarga muslimah, muslim, ayo kita benahi cara berpakaian kita. Yang kedua, mindset, cara berpikir kita juga sudah dijajah oleh mereka. Cara berpikir kita, kalau kita nih Islami diajarkan bagaimana untuk ikhtiar, nyari yang halal, nyari yang barokah. Muncul fatwa sesat. Jangankan halal, nyari yang haram aja susah. Ada kan fatwa begitu Pak? Itu sesat menyesatkan. Nah, cara-cara begitu, mindset, cara berpikir nyari yang halal, yang barokah, itu udah kalah kita Pak. Malah ada yang mengatakan juga jujur hancur. Ada kan begitu Pak? Padahal nilai-nilai Islam kita harus jujur, tapi dirusak. Kalau jujur malah hancur, kalau jujur malah mundur, kalah dengan yang nggak jujur. Akhirnya ikut-ikutan. Ya bener juga ya, gua jujur nggak maju-maju, kayaknya gua harus ikut-ikutan bohong deh. Gitu ya. Mindset kita dirubah, dirusak. Belum lagi yang lain-lain Pak. Nah itu jihad kita di situ nanti. Jihad bagaimana menanamkan cinta ngaji. Wah, itu juga perjuangan kita Pak. Karena masih banyak saudara muslim kita yang belum mau ngaji. Bahkan masih banyak yang masih buta huruf Al-Quran. Betul. Nah ini jihad kita. Alhamdulillah di sini ada Iqra, Majelis Iqra Kanzur Rahmah Kampung Pulo. Anggotanya berapa Mas Sigit? 3, 4. Ketua majelisnya Mas Sigit. 100. Jadi kalau ada yang merasa pengen belajar dari nol, dari Iqra, silahkan bergabung. Ada Majelis Iqra Kanzur Rahmah Muslimah. Ketua majelisnya istrinya Mas Sigit, yang pembimbingnya Bu Lilis. Ada berapa anggotanya? 14. Alhamdulillah. Itu jihad kita Pak. Nah bagaimana menemukan cara, formula biar orang gemar ngaji, khususnya mau ngaji, nggak perlu malu, nggak perlu gengsi, dan nggak perlu takut. Nah itu bagaimana konsepnya. Nah, itu jihad nanti Mas Sigit, Mas Ismail. Apakah setiap pulang ngaji dibawain sembako? Nah, itu. Apakah setiap yang ngaji dapat kupon untuk bisa berangkat umroh atau bagaimana? Itu kan bagian dari trik dakwah. Itu monggo diatur. Selanjutnya wa nazala, dan Rasulullah turun
bisyu'bi, pada sebuah lereng ya. Lereng Gunung Uhud Pak maksudnya. Yaumas sabti, pada hari Sabtu. Sabi'a Syawalin, pada tanggal 7 Syawal. Kalau 7 Syawal kita kan lagi enak-enaknya ya. Biasanya ngapain Pak 7 Syawal? Berketupat, jalan-jalan ya. Rasulullah malah perang Tuhan. Sanata salasa minal hijrah, tahun ketiga minal hijrah, dari hijrah, tahun ketiga hijrah. Ini berarti masih baru Pak, tahun ketiga hijrah Rasulullah dari Makkah menuju Madinah. Waja'ala, dan Rasulullah menjadikan posisi zohrohu, punggungnya, wa askarohu, dan punggung askar. Askar itu bala tentara. Dijadikan punggungnya itu ila Uhudin, jangan dibaca ahadin Mbak ya, ila Uhudin, yaitu mengarah ke gunung Uhud. Jadi gunung Uhud itu di belakangnya. Tujuannya apa? Menghadap, kalau ada tentara musuh datang itu terpantau semua. Jadi mereka naik ke lereng-lereng gunung. Kita kemarin kan udah ke Gunung Uhud, ingat gak Mas Ismail? Kita lewat, nggak turun sih memang. Coba kalau turun, kemarin kan pertimbangannya satu, lagi parkir penuh ya. Yang kedua ya pemandangannya ya gunung aja. Mau naik terlalu jauh. Kita hanya biasanya lewat di bis, kita ditunjukin itu Gunung Uhud. Udah. Itu luar biasa Pak. Sejuk kok, nggak ada sejuk-sejuknya gunung sana mah. Beda dengan gunung Indonesia. Gunung saya panas, gersang, batu. Aduh, Masya Allah. Kebayang tuh Pak, bagaimana panasnya perjuangannya. Udah gitu, mentalnya juga diuji, 1 lawan 3. Wasawa sufufahum, wasawa, dan Rasulullah membariskan sufufahum, yaitu saf, barisan-barisan tentara, meratakan. Sawa itu meratakan barisan-barisan tentara Rasulullah. Coba Pak, zaman dulu belum ada speaker loh Pak, bagaimana nyiapin tentara 1000 ya? Harus punya tenaga, power, suara yang luar biasa itu. Wa ajlasa, dan Rasulullah meletakkan jaisan, tentara, minar rummati, itu tentara ahli panah. Roma, yarmi, itu artinya memanah. Rommah, orang-orang yang ahli memanah. Tentara pemanah udah diatur posnya, kamu di sini, di sini, di sini. Ahli strategi Rasulullah. Wa amara, dan Rasulullah memerintahkan alaihim, atas tentara perang tadi, yaitu memberikan kepemimpinan pemerintahan kepada Abdullah ibni Jubair. Abdullah bin Jubair itu pemimpin tentara panah. Bisafhil jabali, untuk berdiam diri di pucuk gunung. Safhil jabal, pucuk gunung. Jadi tentara panah posisinya paling tinggi Pak, sehingga dia bisa memantau pergerakan lawan dari atas. Waqala, dan Rasulullah berkata, unduhu anna bin nabali, kalian bersiaplah setiap saat. Unduhu itu apa ya? Siaga ya, bahasa kita siaga ya. Bersiagalah kalian. Anna, dari kami yang ada di bawahnya. Tentara yang lain di bawah Pak, membelakangi Uhud, siap perang. Jadi kalau ada sesuatu yang bagian penghancur, itu tentara pemanah dari atas.
bin nabli boleh, bin nabuli boleh, yaitu dengan melemparkan panah, menembakkan panah. Apa? Menembakkan, melesatkan, ya. La yatuna miwaroina, la yatuna, sehingga tidak datang musuh tadi kepada kami, miwaroina, dari belakang kami. Kamu pantau bagi bagian panah, bagian memantau, kalau ada yang datang langsung dilesatkan, ditembak dengan panah, sehingga tidak ada yang datang lewat belakang, semua sudah kepantau oleh tentara pemanah. Wala tabrahu, dan janganlah kalian meninggalkan posisi. Guli bena au nusirna, baik saat kita menang atau kita mendapatkan kemenangan. Guli bena baik kita dikalahkan, au nusirna, atau kita yang dimenangkan oleh Allah. Tetap jangan tinggalkan posisi tempat panah tadi di atas. Ini udah pesan Rasulullah. Baik itu kita sedang dikalahkan atau dimenangkan oleh Allah, tetap jangan tinggalkan tempat itu. Ini kasus yang terjadi, Pak. Begitu perang, tentara muslim menang tuh, Pak. Udah menang tuh, mereka musuh udah mulai mundur. Tentara muslim yang di bawah udah mulai mengambil harta rampasan. Yang di atas melihat kan, dia tergoda hatinya, ya gua nggak dapet nih di atas, ya. Yang lain udah mulai dapat harta rampasan, yang di atas nggak dapat. Akhirnya tergoda, lupa dengan pesan Rasulullah, turun ikut-ikutan ngambil harta. Melihat kondisi itu, Khalid bin Walid yang masih kafir saat itu, Pak, melihat peluang, langsung serangan balik. Akhirnya tentara Islam kalah. Kira-kira apa? Satu, lupa pesan pemimpin, lupa pesan Rasulullah. Kalau sekarang nggak ada Rasul, ya ulama, lupa pesan ulamanya, lupa pesan gurunya, dibilangin jangan ngeyel gitu ya. Yang kedua, terkecoh dengan harta duniawi. Ya, ini akhirnya kalah. Harusnya kan menang. Nah, ini jadi pelajaran penting, Pak. Akhirnya kalah. Idhammat, selesai. Idhammat ta'ifatani minkum antafshalah. Makanya kalau udah urusan begini, Pak, kalau Bapak percaya dengan pemimpin, taati itu pemimpin. Baik itu urusan perang maupun urusan apapun. Bahkan dalam perjalanan sekalipun, ini perjalanan rombongan satu bus atau satu mobil, Bapak tunjuk siapa pemimpinnya, pemimpinnya si A. Bapak harus selalu koordinasi dengan si A, jangan ngambil keputusan sendiri atau keputusan yang justru malah bertentangan. Nanti malah perjalanan tidak selamat. Nah, ini harus ditekankan, dan itu memang ada dasar-dasarnya, Pak. Dalam hadis Rasulullah begitu, kalau kalian berjalan lebih dari 3 orang, tunjuk 1 orang sebagai amir, pemimpin. Gitu. Nah, kalau sudah sepakat dia yang memimpin, bagaimana sikap orang mukmin? Sami'na. Wah, itu sikap orang mukmin, Pak. Jangan dia yang nunjuk, dia yang ngeyel mulu. Dia yang nunjuk kita jadi pemimpin, tapi dia yang protes mulu, ngeyel mulu. Itu bukan sikap orang mukmin. Kalau udah saya setuju, dia pemimpinnya, udah sami'na. Kalau mau ngasih masukan silahkan. Gitu. Nah, itu udah saya bilangin. Kita hari ini nanti jamak takhir ya. Siap. Ada 3 orang nyelonong, dia sholat. Begitu kita udah jalan berapa menit, inget ini si A belum ada. Mandek kan kita mundur, tungguin, dicari-cari, baru ketemu. Dari mana? Sholat. Kan tadi Kiai udah bilang jamak takhir. Akhirnya teman-temannya pada ngomel kan, nggak taat. Saya bilang jamak takhir. Kata dia, sholat lah, mau ada waktu, sayang. Oh gitu. Kiai ngasih keputusan juga ada dasar ilmunya, nggak ngasal. Masya Allah.
Nah, itu sikap kita kalau udah menunjuk sebagai pemimpin, sami'na wa ata'na. Idhammat ini merupakan badalun dari min daripada qablahu sebelumnya. Kan sebelumnya sudah ada itu Pak. Nah, yaitu wa'id godauta itu. Ketika idhammat, ketika hammat itu sudah siap perang, sudah serius, sudah berhadapan-hadapan. Tiba-tiba ada Banu Salamah wa Banu Harisah. Ada Banu Salamah, yaitu Bani Salamah dan Bani Harisah, yang mana mereka berdua janahal askari, merupakan tentara sayap. Oh, ada istilah sayap kanan, sayap kiri kan gitu Pak dalam peperangan. Tentara sayap. Ta'ifatani, yaitu dua kelompok. Yang dimaksud ya tadi Bani Salamah, Bani Harisah. Ada dua kelompok minkum dari kalian antafshala, yang akan kabur ai tujibna anil qital, untuk meninggalkan peperangan. Wataroja'a, mereka berdua siap pulang meninggalkan perang. Lamma roja Abdullah bin Ubay, itu terjadi ketika roja'a, pulang meninggalkan peperangan, yaitu Abdullah bin Ubay. Yaitu Abdullah bin Ubay ini merupakan pimpinan munafik, al-munafiki washabihi, yaitu kelompok munafik dan teman-temannya. Dia Abdullah bin Ubay, Pak, jangan kasih nama anak namanya Abdullah bin itulah pentingnya paham sejarah. Abdullah bin Ubay itu adalah pemimpin orang munafik. Nah, ini bangga, siapa namanya? Kiai Abdullah bin Ubay. Saya bengong, kok bisa kasih nama Abdullah bin Ubay, ceritanya gimana? Ini kan salah satu sahabat Rasul, sahabat yang mana? Ini tokoh munafik, jangan ganti sama gitu. Abdullah bin Ubay. Terus ada lagi Ubaidillah. Jangan kasih nama anak Bapak Ubaidillah. Walaupun secara makna bagus secara makna Pak. Kenapa kita bicara historis sejarah? Ubaidillah inilah yang membunuh cucu Rasulullah. Ya, secara makna bagus, cuman biar kita nggak melukai perasaan Rasulullah. Kira-kira Rasulullah sakit hati nggak dengan Ubaidillah yang membunuh cucunya di Karbala? Tahu-tahu kita ngaku umat tapi namanya Rasulullah, ya jadi ingat si pembunuh cucu Rasulullah. Jadi jangan kasih nama itu, kasih nama aja Kamaluddin, Cikarso, udah aman ya. Gak usah sok-sokan Arab malah salah. Kalau tak pengen Arab, konsultasikan, tanyakan sama ahlinya. Jangan cuma buka kamus doang. Kamus bagus, Ubaidillah, hamba kecilnya Allah. Ubaid itu bentuk tasghir. Tapi secara historis, Ubaidillah itulah orang yang menyakiti perasaan Rasulullah karena membunuh cucu tercintanya. Nah, Abdullah bin Ubay kan cakep. Abdullah artinya apa? Hambanya Allah, kan cakep Pak. Kalau mau Abdullah saja, jangan pakai bin Ubay gitu loh Pak. Ini katanya sahabat Rasul gitu. Itu sahabat munafik itu Pak. Jangan kasih nama karuan. Kalau Jawa mah Jawa sekali, Cipto Jawa aman.
Sucipto, Sukarso kan itu. Aman. Wakola Wakola dia berkata tuh tadi Abdullah bin Ubay itu Pak, alamun naqtulu anfusana wa auladana. Alamun itu sebuah kata yang jadi istilah dalam dunia Arab Pak. Alamun bahasanya mending amat kalau kita bahasainnya. Kalau Betawi mending amat artinya apa? Kan ada kan bahasa Betawi mending amat gitu kan? Apa artinya? Daripada naktulu kami membunuh angfusana diri sendiri wa auladana dan anak-anak kami. Ini orang munafik mentalnya saya bilang tadi Pak. Lihat pasukan kafir sebanyak 3.000, sementara dia merasa sedikit. Ya daripada saya bunuh diri, membunuh anak, mending kabur. Nah, gitu cara berpikirnya orang munafik Pak. Jadi tadi saya bilang mentalnya Pak. Jadi ketahuan mana muslim sejati, mana munafik. Ketahuannya di situ. Makanya semboyan yang diusung Mas Sigit, ini keren banget nih. Anjur Rahmah itu punya semboyan Pak, loyalitas tanpa batas. Ada loh Pak orang itu rajin ngaji, tapi giliran kerja bakti nggak pernah kelihatan. Itu ya ada Pak. Itu rajin, cuman giliran ada sesuatu dia minggir mulu kerjaannya. Nggak siap pasang dada, nggak siap untuk berdarah-darah, itu nggak siap. Nah makanya kita usung semboyan mengutip dari Kapolri Sigit, loyalitas tanpa batas. Itu jiwa muslim sejati. Takbir, loyalitas tanpa batas. Selanjutnya, dan kita juga begitu loh Pak, kita bisa mengukur teman kita ini teman sejati atau pura-pura, itu ketahuannya ketika Bapak jatuh. Betul. Ketika Bapak di atas, semua tampak baik mendekati kita. Tapi apakah itu semua teman sejati? Lihat ketika Bapak jatuh, siapa yang tetap bersama Bapak, itulah teman sejati. Biasanya ketika kita jatuh, semua ngumpul deketin, apa ada yang kabur? Banyakan yang kabur Pak. Kabur. Yang nemenin akhirnya istri-istri juga. Makanya jangan pernah galak sama istri. Ujung-ujungnya istri. Setuju para istri? Oh yang maksudnya istrinya ada dua. Makanya kalau ngaji istrinya ajak. Wakola li Ubay, wakola dan berkata li Ubay kepada Ubay, Abdullah bin Ubay tadi Pak. Makanya kalau dirawat itu kan itu panggil Ubay, Ubay jangan mau, harusnya Ubay itu panggilan Abdullah bin Ubay, tokoh munafik. Saya udah bilang jangan panggil Ubay. Yaitu Jabir As-Salma, boleh ada yang baca As-Silmi, boleh, karena sebagian penulisan ada yang pakai ya, ada yang pakai alif maksurah. Kalau alif maksurah As-Salma, kalau di ujungnya itu ya ada titiknya, As-Silmi. Ada ya-nya apa enggak? Ada titiknya, As-Silmi. Berkata Jabir As-Silmi kepada Ubay, Al-Qail, Al-Jabir ini ada Al-Qail yang berkata lahu kepada Ubay. Begini katanya,
Ansyadakumullahu fi nabiyyikum wa anfusikum. Ansyada, telah menguatkan, kum, kepada kalian, Allahu, yaitu Allah, fi nabiyyikum, pada nabi kalian, wa anfusikum, dan diri kalian. Jangan khawatir be, kira-kira begitu kalau terjemahkan. Allah pasti akan menguatkan diri kita dan nabi kita. Lau na'lamu kita lalattaba'nakum. Lau na'lamu, seandainya kami tahu, kita dalam sebuah peperangan, lattaba'nakum, niscaya kami akan mengikuti kalian. Fasabbatahumullah, akhirnya dengan nasihat dari Jabir tadi, Pak, fasabbatahumullah, fasabbata, maka meneguhkan, huma, kepada dua kelompok kabilah tadi, yaitu Bani apa tadi? Dan Bani Harisah. Allahu, yaitu Allah meneguhkan kedua kabilah tadi. Walam yang syarifa, dan akhirnya mereka tidak jadi kabur. Alhamdulillah. Tapi yang munafik yang begitu. Wallahu, adapun Allah subhanahu wa ta'ala, waliyuhuma, adalah penolong keduanya. Aina siruhuma, penolong huma, kepada dua kelompok kabilah tadi. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah. Fal yatawakkal, sebaiknya bertawakal, al mu'minuna, yaitu orang-orang mukmin. Liyasaku bihi, liyasaku, agar mereka kuat, kokoh, bihi, dengan tawakal kepada Allah tadi. Duna ghairihi, bukan selain Allah. Jadi kalau mau tawakal, jangan kepada, kalau mau tawakal kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Dengan kalimat Allah itu menjadi kekuatan tersendiri, Pak. Dan itu butuh latihan loh, Pak. Butuh latihan, butuh keberanian. Ini contoh umpamanya, Bapak berangkat ke Kalimantan, Bapak lebih tawakal kepada Allah apa kepada ATM? Woi. Bapak berangkat ke Kalimantan, Bapak lebih percaya kepada Allah apa ATM? Itu kan butuh latihan, Pak. Jangankan ATM, handphone ketinggalan aja putar balik, apalagi ATM. Butuh latihan. Artinya begini, memang kita butuh namanya dana ATM untuk perjalanan, tapi jangan dijadikan itu sandaran utama. Sandaran utamanya Allah. Adapun ATM, duit, biaya, itu sandaran yang kesekian kalinya. Itu makanya tawakal itu kan berserah diri kepada siapa? Yang pertama jadi sandaran itu Allah. Adapun ada sandaran-sandaran yang lain, itu sandaran yang kesekian kalinya. Jangan sampai kebalik, duit menjadi sandaran utama sementara posisi Allah di nomor sekian kan. Ini yang salah. Dan itu seringkali terjadi pada diri kita, maka butuh latihan. Makanya butuh latihan, mindset, cara berpikir orang mukmin itu bertawakal kepada Allah dan memposisikan Allah sebagai sandaran utama. Kalau kita sudah bisa memposisikan Allah sebagai sandaran utama, disitulah baru kita bisa merasakan pertolongan Allah itu selalu ada buat kita. Tapi kalau Allah justru kita posisikan jauh ke belakang, maka pertolongan Allah tidak akan ada untuk kita.
Ngapain? Allah juga males kan nolongin kita, kalau nggak di posisi. Malah kadang-kadang Allah nggak punya tempat, sudah nggak punya ruang di hati orang muslim, kan aneh Pak. Nah ini yang dimaksud di dalam Al-Quran, wa 'alallahi falyatawakkalil, dan hanya kepada Allah sebaiknya orang mukmin bertawakal. Udah pada yang lain-lain itu kesekian kalinya. Seperti contoh saya pulang Kudus, saya butuh Allah, tapi saya juga butuh mobil kan. Sandaran utama saya ya tetap Allah. Mobil, biaya, segala macam itu hanya kesekian kalinya. Itu. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Saya mah nggak butuh Allah, yang penting ada duit, urusan beres. Wah kafir kita Pak. Malah bisa nyungsep, iya. Merasa duit segala-galanya sehingga Allah diabaikan, nyungsep Pak. Nah makanya kita latih tauhid kita. Wa nazala lamma hazamu tadhkiran lahum bi ni'matillah. Wa nazala, dan turun lamma hazamu, ketika mereka hazamu tuh mau melarikan diri Pak dari peperangan. Tadhkiran sebagai pengingat lahum kepada mereka, bini'matillahi, dengan nikmat Allah yang begitu agung. Kapan itu? Ketika kejadian perang Badar. Perang Badar lebih ekstrim lagi Pak. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Ini perang Badar Pak. Walaqad, dan benar-benar atau niscaya atau sungguh-sungguh, nasara telah menolong. Ada lam ibtidah, lam tauhid, dan qadnya qad tauhid juga itu. Niscaya sungguh nasara telah menolong kum kepada kalian semua, Allahu, yaitu Allah. Kapan itu? Bi Badrin, saat perang Badar. Itu orang muslim satu lawan berapa? Lawan 10 Pak. Lawan 10. Nah ini Uhud satu lawan, belum apa-apanya, 1 lawan 10 aja menang kok. Itu kan luar biasa, lawan 10. Nah ini diingatkan, kamu nggak usah kecil hati, ingat kejadian waktu perang Badar, Allah telah menolong. Akhirnya kembali itu semangatnya muncul, oh iya ya, Allah telah menolong. Dan itu lebih ekstrim kondisinya, 1 lawan 10 Pak. Kita orang muslim kalah jumlah, kalah senjata, tapi ditenangkan hatinya oleh Allah. Ini yang membuat kekuatan kita. Badar itu adalah maudhi'un baina Makkah wal Madinah. Badar itu nama tempat. Maudhi'un, sebuah tempat antara kota Makkah dan kota Madinah. Nah kita biasanya zarah kepada mujahid perang Badar. Nah, kita kalau umroh tuh, nah biasanya kita nanti ada city tour sekaligus ziarah kepada mujahid perang Badar. Nah, yang kemarin kita ke sana, masih ingat Mas Ismail, Mas Sikit yang udah ke sana, yang dikelilingi ada makam syuhada Sayyidina Hamzah, ingat di situ. Sekarang alhamdulillah sudah boleh zikir tahlil sepuasnya. Dulu saat awal-awal di 2013 itu belum boleh Pak. Jangankan tawasul zikir tangan aja kita dibentak-bentak, nggak boleh ngangkat tangan. Kalau dulu Wahabi ketat sekali Pak. Sekarang kita tawasul sepuasnya, zikir tahlil sepuasnya, nggak ada yang larang. Udah puas kita. Cuman itu tadi di sana itu kuburan. Itu cuma ditandain batu doang Pak, jadi nggak ada nisan tulisan, itu nggak ada. Itu kalau dibawa ke Indonesia rame yang ziarah itu. Orang Indonesia kan paling senang ziarah kuburan. Nah,
Wa antum, sementara kalian pada perang Badar tuh azillatun, dalam keadaan hina, remeh. Adillah itu diartikan hina, remeh, cemen kalau bahasa kita. Kenapa? Biqillatil adadi wassilahi, karena sedikitnya jumlah tentara, wassilahi, dan sedikitnya senjata. Lalu cuma 313 orang mukmin, udah kalah jumlah, kalah senjata. 1 lawan 10 tapi menang. Coba itu kalau bukan pertolongan Allah. Ini akhirnya membangkitkan semangat orang mukmin untuk perang di perang Uhud. Cuman sayangnya yang harusnya di atas tentara pemalah malah ikut-ikutan turun. Nah, ini pelajaran taat pada pemimpin. Nah, wattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. La'allakum tashkurun, niscaya kalian semua tashkurun, orang yang pandai bersyukur. Bersyukur ni'amahu, bacanya ni'amahu. Ini jamak taksir dari nikmat. Nikmat itu jamaknya ni'amun. Ni'amahu, terhadap nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Kalau ada perempuan namanya ni'amah, itu harusnya nggak pakai tak marbutoh, pakainya hak ini ni'amah, nikmat Tuhan. Lah ada namanya Siti Ni'amah, pakai tak marbutoh. Saya koreksi, orang tuanya nggak terima. Kan dia perempuan, pakai tak marbutoh begitu. Nikmatun itu satu nikmat. Kalau ni'amun beberapa nikmat. Kalau dimundofkan ni'amah, nikmatnya Allah. Ahnya itu hak domir, bukan tak marbutoh. Tapi memang udah ngeyel ya, dasarnya ngeyel ya. Jadi lurusin ya malah. Nah, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibroh. Makanya Al-Quran komposisinya itu salah satunya menerangkan tentang kisah perjuangan, biar kita mengambil ibroh bahwa orang mukmin harus punya loyalitas tanpa batas, siap berjihad, siap berdarah-darah, izzul Islam wal muslimin, demi kemuliaan Islam dan muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup. Shadaqallahul Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna wa tahu ala atrafna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli wa sahbihi dhawil Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bermaaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.